Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Lestari dengan NIM F02243004 kelas HIB angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mengenai buku pengantar studi hubungan internasional yang menjelaskan tentang teori dan pendekatan edisi kelima yang ditulis oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dan 3, yaitu liberalisme utopia atau awal mula studi hubungan internasional, yang kedua yaitu realisme dan krisis 20 tahun, dan yang ketiga realisme klasik dan neoklasik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi liberalisme utopia atau awal mula studi hubungan internasional. Liberalisme utopia adalah aliran pemikiran dalam hubungan internasional yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19. Adapun karakteristik liberalisme utopia yang pertama yaitu idealisme atau menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional. Yang kedua yaitu optimisme atau percaya bahwa manusia dapat mencapai kebaikan dan kemajuan melalui kerjasama dan diplomasi. Yang ketiga yaitu universalisme yang menganggap bahwa semua negara dan bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat yaitu kritik terhadap perang, menolak perang sebagai alat politik dan menekankan pentingnya resolusi konflik melalui diplomasi. Materi kedua yaitu realisme dan krisis 20 tahun. Realisme yaitu aliran pemikiran yang menekankan peran kekuatan dan kepentingan nasional dalam hubungan internasional, dan juga menganggap bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan menekankan pentingnya keamanan dan kekuatan militer. Krisis 20 tahun 1919 sampai 1939 adalah periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ditandai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan global, dan mengakibatkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dan mencegah konflik. Penyebab krisis 20 tahun yang pertama yaitu Perjanjian Versailles 1919 yang membebankan sanksi ekonomi dan politik pada Jerman. Yang kedua yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah agresi Jepang, Italia, dan Jerman. Yang ketiga yaitu kemelemahan sistem keamanan politik. Dan yang keempat yaitu krisis ekonomi global atau depresi besar 1929. Prinsip liberalisme utopia yang pertama yaitu perdamaian abadi. Liberalisme utopia mengadvokasikan perdamaian sebagai tujuan utama hubungan internasional. Yang kedua yaitu kerjasama internasional. Liberalisme utopia menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia atau biasa disebut HAM. Liberalisme utopia melindungi hak-hak individu dan kebebasan. Yang keempat yaitu demokrasi. Liberalisme utopia menganggap demokrasi sebagai sistem politik ideal. Yang kelima yaitu ekonomi pasar bebas, mendukung ekonomi pasar bebas dan perdagangan internasional. Adapun kekurangan liberalisme utopia yang pertama itu terlalu idealis, mengabaikan kekuatan negara dan konflik. Yang kedua yaitu mengabaikan perang kekuatan negara. Liberalisme utopia tidak mempertimbangkan perang kekuatan militer. Yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan perbedaan budaya dan nilai-nilai. Liberalisme utopia mengabaikan perbedaan antar negara. Yang keempat yaitu ketergantungan pada demokrasi. Liberalisme utopia menganggap demokrasi sebagai satu-satunya sistem politik yang efektif.
Adapun pengaruh liberalisme utopia yang pertama, terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau biasa disebut LBB pada tahun 1920. Yang kedua yaitu terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir dari LBB yang biasa disebut PBB pada tahun 1945. Yang ketiga, perkembangan hukum internasional, dan yang keempat, munculnya neoliberalisme sebagai respon terhadap realisme. Realisme yaitu yang pertama, kekuatan dan kepentingan nasional sebagai tujuan utama. Yang kedua yaitu negara sebagai aktor utama. Yang ketiga, keamanan dan pertahanan sebagai prioritas utama. Dan keempat yaitu skeptisisme terhadap organisasi internasional. Yang kelima, pengakuan akan keadaan anarkis dalam hubungan internasional. Adapun kekurangan atau keterbatasan realisme. Yang pertama, terlalu fokus pada kekuatan dan kepentingan nasional. Yang kedua, mengabaikan peran organisasi internasional dan kerjasama. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Dan yang keempat atau terakhir yaitu terlalu pesimis dalam melihat hubungan internasional. Adapun pengaruh dari realisme, yang pertama yaitu pembentukan sistem keamanan bipolar atau perang dingin. Yang kedua, perkembangan teori realisme atau neoklasik. Yang ketiga, pengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang keempat yaitu kritik terhadap idealisme dan liberalisme. Materi yang ketiga yaitu realisme klasik dan neoklasik yang ada di bab 3. Realisme klasik adalah aliran pemikiran dalam teori hubungan internasional yang berkembang pada abad ke-17 hingga ke-20. Adapun ciri-ciri realisme klasik, yang pertama, kekuatan dan kepentingan nasional. Negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kekuatan militer. Yang kedua yaitu anarki internasional. Tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan internasional. Yang ketiga yaitu egoisme dan kompetisi. Negara-negara bersaing untuk mempertahankan kekuatan dan kepentingannya. Yang keempat yaitu keamanan dan pertahanan. Prioritas utama negara adalah mempertahankan keamanan dan kedaulatan. Adapun konsep utama dari realisme klasik, yang pertama yaitu kekuatan militer, alat utama untuk mencapai keamanan dan kepentingan nasional. Yang kedua yaitu kepentingan nasional, yaitu tujuan utama negara dalam hubungan internasional. Yang ketiga yaitu balas dendam. Negara akan membalaskan tindakan agresi dengan kekuatannya. Yang keempat yaitu keseimbangan kekuatan. Negara-negara berusaha menjaga keseimbangan kekuatan untuk mencegah dominasi. Adapun kekurangan atau keterbatasan realisme klasik, yang pertama yaitu terlalu fokus pada kekuatan dan kepentingan nasional. 2. Mengabaikan peran organisasi internasional dan kerjasama. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Yang keempat, terlalu pesimis dalam melihat hubungan internasional. Adapun pengaruh dari realisme klasik, yang pertama yaitu pembentukan sistem keamanan bipolar atau perang dingin. Yang kedua itu perkembangan teori realisme neoklasik. Yang ketiga, pengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang keempat, kritik terhadap idealisme dan liberalisme. Realisme neoklasik. Realisme neoklasik adalah varian dari teori realisme dalam hubungan internasional yang berkembang pada abad ke-20. Ciri utama realisme neoklasik yaitu yang pertama struktur sistem internasional. Negara-negara beroperasi dalam sistem anarkis tanpa otoritas pusat. Yang kedua, kekuatan dan kepentingan nasional. Negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kekuatan militer. Yang ketiga yaitu
rasionalitas, yaitu negara-negara bertindak rasional untuk memaksimalkan keamanan dan kekuatan. Yang keempat yaitu keseimbangan negara. Negara-negara berusaha untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan untuk mencegah dominasi. Adapun konsep utama dari realisme neoklasik yang pertama yaitu struktur anarkis, yaitu tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan internasional. Yang kedua, kekuatan militer, alat utama untuk mencapai keamanan dan kepentingan nasional. Yang ketiga, kepentingan nasional, tujuan utama negara dalam hubungan internasional. Yang keempat, deterensi, negara-negara menggunakan kekuatan untuk mencegah serangan. Yang kelima, keseimbangan kekuatan, negara-negara berusaha menjaga keseimbangan kekuatan untuk mencegah dominasi. Kekurangan atau keterbatasan realisme neoklasik. Yang pertama yaitu terlalu fokus pada struktur sistem internasional. Yang kedua, mengabaikan peran faktor internal atau politik domestik dan ideologi. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan peran aktor non-negara atau organisasi internal atau NGO. Yang keempat, terlalu pesimis dalam melihat hubungan internasional. Adapun pengaruh dari realisme neoklasik. Yang pertama, pembentukan sistem keamanan bipolar atau perang dingin. Yang kedua, perkembangan teori realisme ofensif dan defensif. Yang ketiga, pengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang keempat, kritik terhadap idealisme dan liberalisme. Itulah penjelasan dari saya mengenai buku yang dibahas. Sekian, terima kasih. Jika